Halo semua, aku Arthur Timothy Chandradi, mahasiswa program studi Teknik Industri di Universitas Katolik Atmajaya. Nah, di sini aku pengen ngejelasin pembelajaran yang aku dapat dari Fisika 1 minggu kedua, yaitu kinematika. Nah, jadi di sini aku mulai jelasin ya. Apa sih definisi kinematika? Kinematika adalah cabang dari mekanika klasik yang membahas gerak benda dan sistem benda tanpa mempersoalkan gaya penyebab gerakan. Atau yang di dalam bahasa Inggrisnya artinya kinematics is the branch of classical mechanics that describe the motions of points, objects, and systems of groups of objects without reference to the causes of motion. For examples, forces. Nah, kita lanjut ke soalnya. Contoh soalnya di sini udah ada ya. Nah, soalnya itu kita bisa ngelihat dari grafiknya. Soalnya diambil dari grafiknya situ. Nah, misal titik A, C, dan D tetap. Sedangkan titik B saat waktu di sekitar 10 detik dengan kelipatan 1,5 pada satuan. Kecepatannya konstan 10 meter per second. Tentukanlah rumus efektif dan tabel hasil untuk kecepatan dari A ke B dan jarak total perjalanan dari A hingga B. X. Nah, di sini kita juga udah bisa lihat ada rumus kecepatan A ke B itu sebenarnya gampang banget. Kita tinggal lihat dari gradien yang grafik tadi. Ini, grafik ini. Nah, jadinya yang atasnya kita tinggal lihat nih. Ini kan kecepatannya 10 meter per second. Tetap nih, kecepatannya konstan. Jadinya 10 dikurangin 0. Nah, terus di bawahnya kita lihat ada 10 tambah 1,5x. Kenapa bisa ada 1,5x sih? Nah, kita kalau baca di sini, saat waktu sekitar 10 detik dengan kelipatan 1,5. Nah, kelipatan 1,5-nya kan kita nggak tahu ya. Itu yang jadi kasus dinamisnya. Jadi kita 1,5 dikaliin X. Ini di sininya nih. Ini di sini nih. 10 ditambah 1,5X. Nah, jadinya dapat deh 10 per 10 tambah 1,5X. Nah, kalau misalnya udah ketemu kayak gini, cara ngitungnya gimana? Ada yang namanya deret Maclaurin. Jadinya kita bakalan pakai itu. Jadinya, percepatan dari A ke B bisa dihitung dengan C0 tambah C1 dikali X ditambah C2 dikali X kuadrat. C0, C1, C2 itu dapat dari mana sih? Kita dapat dari rumus yang ini aja, simple. Ini buat C0. Tapi, kita masukin X-nya sebenarnya 0. Jadinya C0 di sini itu 10 per 10, jadinya 1. Buat dapetin C1-nya, kita turunin C0-nya. 10 per 10 tambah 1,5X, kita turunin. Jadinya bentuknya minus 15 per 10 ditambah 1,5X kuadrat. Hasilnya jadi minus 0,15. Nah, kita turunin lagi buat C2-nya. Hasilnya jadi 45 per 10 tambah 1,5X pangkat 3. Nah, kalau misalnya di C2 ini hasilnya kita bagi 2 lagi. Jadinya hasilnya di sini 0,045 dibagi 2 jadi 0,0225. Nah, kalau kayak gini kan jadi 1 kurang 0,15X tambah 0,0225X kuadrat. Kalau misalnya kayak gini di dalam kasus dinamis kan kita hitungnya jadi ada 5 hitungannya. Kalau misalnya hitung manual kan jadi susah kayak gini. Jadinya kita permudah pakai notasi pagar. Nah, notasi pagar itu kita pakainya kita pisahin per bilangan-bilangan. Jadi kayak misalnya ini satuan, terus ini yang per sepuluhan, ini per seratusan, per seribuan, ini per 10 ribuan. Nah, itu yang untuk percepatan dari A ke B. Kita lanjut. Nah, ini tabel hasilnya. Kita hitung pakai notasi pagar. Hasilnya jadi kayak gini. Kalau misalnya X-nya min 2, hasilnya jadi seperti ini, minus 1 seperti ini, 1 seperti ini, dan 2 seperti ini. Nah, kita hitung yang satu kita hitung dengan notasi pagar, yang satu kita hitung dengan perhitungan Excel atau yang kalkulator, karena hasilnya sama. Nah,
Udah selesai deh buat percepatan dari A ke B. Kita lanjut ke jarak total A ke D. Nah, jarak total nih, kan kalau misalnya kita lihat dari grafiknya tadi, mulai dari A dan selesai di D. Nah, kalau misalnya kita mau cari jarak totalnya, gampang banget. Kita tinggal cari dari luas grafik tersebut. Nah, luas grafiknya kan tadi trapesium. Jadinya kita bedain ada segitiga, persegi panjang sama segitiga lagi aja ya, biar lebih simpel. Nah, di sini rumus segitiga yang pertama. Ingat tadi titik B kan ada yang 10 tambah 1,5x. Jadinya ditambahin ini. Setengah dikali 10 tambah 1,5x dikali 10 ditambah 10 dikali 50 kurang 1,5x ditambah setengah kali 10 dikali 20. Hasilnya jadi seperti ini. Disederhanakan jadi seperti ini. Dan ingat, kasus dinamis itu hitungannya ada 5. Jadi kita mendingan kalau misalnya mau hitung manual, kita permudah dengan notasi pagar. Jadi seperti ini. Dan lanjut ke tabel hasilnya. Sama seperti yang sebelumnya, X-nya dibagi menjadi 5, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan ini hasilnya. Jadi minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Nah, di sini ada perbedaan presentasi antara hitungan yang memakai kalkulator dan notasi pagar. Kalau misalnya pakai notasi pagar sama kalkulator yang tadi kecepatan dari A ke B, kalau misalnya X-nya sama dengan min 2, perbedaannya minus 2,7%. Kalau misalnya X-nya minus 1, minus 0,34%. Kalau misalnya X-nya 0, jadinya sama. Nah, kalau misalnya X-nya sama dengan 1, perbedaannya 0,33%. Dan kalau misalnya X-nya sama dengan 2, perbedaannya jadi 2,7%. Berbeda sama yang jarak total dari A ke D, semuanya sama. Nah, sekian untuk pembahasan kinematika fisika 1 minggu 2. Terima kasih.